Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya, Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini, kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Room Service. Mengisahkan seorang pelayan hotel yang terobsesi dengan tamu misterius bernama Michael. Michael selalu membawa wanita berbeda ke kamarnya dan Carol tergoda oleh pesonanya yang berbahaya. Keinginan Carol untuk Marco semakin kuat dan dia nekat menawarkan room service spesial dengan imbalan keintiman. Permainan berbahaya pun dimulai, di mana batas antara nafsu dan bahaya semakin kabur. Carol yang terbelenggu dalam pernikahan yang hampa mendambakan gairah dan sensasi yang ia temukan dalam fantasi liarnya tentang Michael. Obsesinya semakin memuncak saat ia menemukan kunci kamar Michael dan diam-diam memasuki ruangannya. Di sana, Carol menemukan rahasia kelam Michael yang mengubah segalanya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok seorang pria yang sedang mengincar gadis-gadis muda di bar, tempat biasa dia mencari mangsa untuk kepentingan pribadi. Berwajah tampan, dengan perawakan tubuh yang bagus, gadis-gadis mana yang tidak tertarik dengan Michael? Dengan membuat korbannya mabuk, Michael akan membawa ke kamar hotel yang biasa dia sewa, dan saat korban tengah lengah, Michael akan merekam mereka. Sengaja Michael membuat korban di mabuk kepayang agar tidak membuat perlawanan hingga Michael dengan bebasnya mengeksploitasi mereka. Michael tidak akan membebaskan korbannya sebelum dia merasa puas. Tuan Carvantes selaku pemilik juga pengelola hotel menerima pegawai hotel baru yang dirujuk oleh Arvin de Guzman dan setelah membaca CV, Tuan Carvantes pun menerima Carol dan akan menempatkan dirinya di layanan kamar. Tuan Carvantes menanyakan kapan Carol bisa mulai bekerja dan dia menjawab secepatnya. Lalu Tuan Carvantes akan mempertemukan Carol dengan supervisor untuk berkeliling mempelajari tiap sudut hotel di mana Carol akan bekerja nantinya dan mempelajari bagaimana hotel beroperasi. Lantas Carol berterima kasih pada Tuan Carvantes karena telah menerima dia bekerja di situ. Lantas pengawas pun membawa Carol berkeliling untuk memberitahu tiap sudut bagian hotel. Pengawas tahu kalau pekerjaan itu adalah yang pertama kali Carol lakukan. Dia pun bertanya pekerjaan apa yang Carol lakukan sebelum bekerja di hotel mereka. Carol berkata kalau sebelumnya dia bekerja di kantor. Kemudian pengawas mengatakan kalau pekerjaan yang akan Carol lakukan tidak begitu sulit jika dia mengikuti instruksi darinya. Sambil mendorong troli alat-alat kebersihan untuk hotel, Carol mengikuti pengawas. Pengawas menginfokan jika setiap kali Carol melihat tamu tidak harus menyapa selamat pagi Pak, Bu, atau selamat malam Pak, Bu. Baru selesai menjelaskan, ada tamu yang keluar dan Carol membeli salam pada tamu tersebut yang dapat dilihat langsung oleh pengawas. Pengawas pun memberi aplaus pada Carol karena dapat mempraktekannya langsung. Pengawas banyak bercerita jika berdiri di industri perhotelan, mereka harus bisa memberikan yang terbaik untuk tamu. Jika tamu puas dengan pelayanannya, maka akan membuat pengalaman yang menyenangkan dan meninggalkan kesan baik bagi hotel. Kemudian, Carol mulai diajari oleh pengawas cara membersihkan kamar dan mengganti spray yang benar. Saat sedang membersihkan, Carol mendapati kondom yang berceceran di bawah sambil merasa heran dan dengan cepat pengawas meminta Carol untuk segera membuangnya ke tong sampah. Jika Carol tidak bisa memberikan tamu kebersihan dasar, pastinya para tamu tidak akan pernah merasa nyaman. Namun yang paling penting dari semuanya adalah privasi bagi tamu. Tamu-tamu yang masuk ke hotel adalah mereka yang mencari tempat aman di dunia yang bising dan sebagai seorang hotelier, mereka hanya bisa mengamati dan diam di situ. Saat Carol dan pengawas melewati lorong-lorong kamar, Carol ingin membuka satu kamar yang masih tertutup, namun tiba-tiba pengawas menghentikan tangan Carol untuk membukanya dan mengatakan kalau di pintu itu tergantung tulisan jangan diganggu. Carol masih penasaran. Dia menunggu pengawas pergi dan tak lama pintu terbuka dan keluarlah gadis muda yang sedikit agak linglung dari kamar tersebut. Carol belum berani masuk karena penyewa kamar masih di dalam. Michael yang kelelahan pun melihat Carol berada di depan pintu sedang menunggu untuk membersihkan dan mengganti spray. Lalu Carol menyapa selamat pagi pada Michael karena seperti itulah peraturan dari hotel.
Michael kemudian mendatangi dan melihat Carol dengan tatapan yang berbeda. Dengan bahasa tubuh tanpa bicara, Carol izin bermaksud membereskan kamar dan Michael pun mempersilahkan sambil memandangi Carol tanpa berkedip. Saat Carol membersihkan, dia menemukan beberapa pil narkoba dan tempat tidur Michael yang berserakan. Di pantry, saat Carol istirahat, dia melihat video aksi yang diunggah di internet, tapi pada saat itu pengawas datang dan melihat apa yang Carol tonton. Pengawas bertanya apa yang Carol lakukan, sambil cepat-cepat mengunyah dan menelan roti yang sedang Carol makan. Pengawas pun bertanya apakah Carol baik-baik saja. Dia heran dengan kelakuan Carol yang melihat video itu. Pengawas sebenarnya tidak terlalu memperdulikan atau memusingkan kelakuan Carol yang kecanduan video aksi dan itu juga waktu istirahat Carol. Tapi yang membuat pengawas tak habis pikir, apakah Carol tidak bosan melakukan itu terus? Carol pun pura-pura tidak tahu maksud pembicaraan pengawas. Sementara yang dimaksud dari pengawas adalah video aksi itu. Padahal semua tamu melakukannya dan Carol masih belum merasa cukup puas. Dengan polosnya, Carol mengatakan kalau tugas mereka tidak mengawasi tamu, dan mendengar ucapan Carol, pengawas meminta jangan berlagak sok pintar di depannya dan memperingati Carol untuk melakukannya di rumah sebelum pergi kerja agar dia tidak melakukannya di hotel. Dengan sewotnya, pengawas berkata bahwa Carol keterlaluan. Carol pun hanya bisa melihat pengawas dengan pandangan aneh. Di rumah, Arvin, pacarnya Carol, bertanya bagaimana dengan pekerjaan dan Carol mengatakan baik-baik saja. Kemudian Carol menunjukkan pil yang dia dapatkan di kamar tamu saat sedang membersihkan. Kemudian Arvin mengambil pil itu dari tangan Carol. Tepat pada saat itu, Arvin sedang sarapan dan dia membawakan telur rebus pada Carol. Carol pun memegang telur itu dan berkata tentu saja, lalu sedikit pesimis, sedangkan Arvin hanya tersenyum. Seperti saran dari pengawas, Carol pun melakukan romansa dengan Arvin sebelum berangkat kerja. Tapi Carol tidak cukup puas dengan Arvin hingga dia agak kesal karena Arvin cepat tertidur. Di meja resepsionis, Carol sibuk mencari sesuatu, kemudian Carol membuka komputer untuk melihat daftar nama-nama tamu yang sering membawa wanita berbeda tiap malamnya. Tapi tiba-tiba, Benjo mengagetkannya untuk apa Carol berada di tempat resepsionis. Carol tertangkap basah sedang membuka komputer untuk mencari tamu. Sontak saja Carol mengatakan kalau dia sedang mencari tamu tampan dan tinggi yang membawa perempuan berbeda setiap harinya. Benjo pun tertawa kecil dan mengatakan kalau tamu yang dimaksud Carol adalah Marcel. Pria itu sengaja mengincar gadis-gadis kampus lalu mengajak Carol yang tidak kelihatan berkuliah. Carol lalu menanyakan lagi bagaimana Benjo tahu kalau Michael hanya mengincar gadis-gadis kampus. Lantas Benjo menunjukkan dompet yang tertinggal di kamar Michael, tapi tidak ada yang mau mengklaimnya setelah menunggu beberapa lama. Benjo yang juga agak jahat malah mengambil uang di dalam dompet itu untuk kepentingannya sendiri. Saat Carol ingin mengambil dompet itu, Benjo mencoba menggoda. Carol hanya ingin melihat isi dompet itu saja, jadi dia meminta pada Benjo untuk diberi izin. Benjo pun lantas memberikan dompet itu sekaligus menggrepe-grepe Carol. Carol melihat kartu mahasiswa yang ada di dalam dompet, tapi ternyata Benjo berbohong dan itu membuat Carol marah sehingga dia memelintir tangan Benjo. Pada momen itu, Benjo menasehati Carol jangan terlalu mencari tahu tentang tamu-tamu yang menginap. Saat Benjo pergi, Carol pun menemukan kwitansi di dompet tersebut yang membuat dia terkejut. Seperti biasa, Carol membawa spray ganti ke atas, tapi sebelum lift tertutup, pintu lift ditahan oleh Michael yang membawa gadis lain lagi. Saat pintu lift terbuka, gadis itu keluar duluan disusul Michael yang memandangi Carol terus. Belum lagi masuk ke dalam kamar, Michael sudah melakukan aksi terhadap gadis itu di lorong, sehingga membuat Carol harus melihatnya. Ketika Michael masuk ke kamar, tanpa disadari kamar belum tertutup sempurna dan Carol bisa dengan jelas melihat adegan itu. Karena terbawa suasana, Carol merekam aksi Michael dengan gadis muda tersebut dan tiba-tiba pengawas pun memegang pundak Carol dan mengejutkannya. Pengawas lalu menutup pintu kamar Michael dan membawa Carol menghadap Tuan Carvantes. Pengawas dengan antusiasnya mengatakan pada Benjo bahwa Carol mengintip bahkan memvideokan tamu mereka. Pengawas berharap kali ini Carol dipecat. Sambil tertawa-tawa dan berasumsi, Benjo mengatakan kalau Carol mungkin hanya ingin menambah ke koleksi pribadinya. Tak lama Carol lewat di sebelah mereka setelah dari ruangan Tuan Carvantes.
Sambil melihat pengawas dan Benjo pun menceritakan bahwa Carol sangat keras kepala. Tak lama Tuan Carvantes mendatangi pengawas dan Benjo. Benjo bertanya apa yang terjadi. Tuan Carvantes masih memberikan peringatan tertulis saja karena pacarnya Carol tidak bisa membahagiakannya lalu menyuruh pengawas dan Benjo kembali bekerja. Tapi pengawas mengatakan kalau seharusnya Carol dipecat. Pada saat Carol bertugas lagi untuk membersihkan kamar Michael, dia membayangkan betapa enaknya jika beradegan romansa dengan Michael seperti bayangannya. Carol menghayal, Michael mengajaknya untuk beraksi tapi Carol juga sadar bahwa ada kamera di setiap sudut yang Michael buat. Lalu Carol pun mencoba mengontrol dirinya saat Benjo masuk bersama Michael untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Dengan berat hati, Carol mengambil dan memberikan handphone itu. Michael berterima kasih lalu memberikan tips tapi Carol menolaknya. Kemudian, uang tips itu diberikan pada Benjo. Benjo yang senang dengan tips itu mengatakan kalau Michael benar-benar orang kaya. Pantas saja Carol begitu terobsesi dengannya. Carol pun hanya diam mendengar ucapan Benjo padanya. Di depan meja resepsionis, Tricia menangis dan memohon pada pengawas untuk memberitahunya tentang pria yang membawanya ke hotel itu. Tricia hanya ingin tahu apakah pihak hotel mengetahui informasi tentang Michael. Pengawas pun bertanya apakah Tricia tahu nama pria yang bersamanya waktu itu. Tricia mengatakan kalau dia bertemu Michael di klub, tidak ada orang yang menyebutkan nama aslinya ketika mereka berada di klub. Tricia sangat frustasi sembari memohon, ia meminta bantuan pihak hotel. Dan Tricia pun menyebutkan ciri-ciri yang dimaksud agar pihak hotel dapat memeriksa CCTV, catatan atau apa saja dan Carol mendengar hal itu. Tapi pengawas meminta maaf kalau mereka tidak bisa memberikan informasi pribadi apapun karena nanti pengawas dan para pegawailah yang akan mendapat masalah. Pengawas malah mengatakan pada Tricia kenapa jalan dengan orang yang tidak dia kenal. Ucapan pengawas membuat Tricia tambah frustasi dan marah padahal dialah di sini korbannya. Tricia mengatakan saat pengawas kalau pihak hotel tidak berguna dan berlalu pergi. Saat Carol sedang berjalan pulang, Benjo menghadangnya. Benjo mengajak Carol untuk melakukan romansa di pinggir jalan. Carol yang tak suka berusaha melepaskan diri dengan menodongkan pistol ke kepala Benjo. Benjo terkejut menanyakan apakah pistol itu asli, lalu melepaskan tangannya dari Carol. Benjo yang takut ditembak menjauh dan mengatakan kalau dia cuma bercanda dan heran kenapa punya senjata. Mengira bahwa Carol adalah seorang kriminal. Lantas Carol pun menyuruh Benjo untuk menjauh dan pergi. Jika dia melakukannya lagi, Carol akan menarik pelatuknya. Carol mendengar berita bahwa hampir seminggu semenjak Tricia Soyosa mengakhiri hidupnya dan merekamnya langsung, polisi menemukan catatan bunuh dirinya. Nampaknya pelajar jurusan pemasaran fashion tahun ketiga bernama Tricia tidak bisa menghadapi rasa malu akibat bocornya video skandal aksinya. Arvin mengatakan kalau dia akan pulang terlambat, jadi Carol tidur lebih dulu. Dalam mimpinya, Michael bertanya pada Carol kenapa mengikutinya. Michael tahu siapa dan apa maunya Carol. Carol terjaga dari tidurnya karena mimpi barusan. Di meja resepsionis, Carol mencari rekaman CCTV saat Tricia dibawa Michael ke kamarnya dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya, Carol berhasil mendapatkan rekaman itu. Dan saat Carol sedang mengunduh video rekaman CCTV itu, Michael datang hendak meminta kunci kamarnya. Carol terkejut dan mengucapkan selamat malam pada Michael sambil cepat-cepat menyembunyikan handphonenya. Michael pun bertanya kenapa Carol ada di meja resepsionis. Dengan cepat memutar otak, Carol berkata bahwa teman kerjanya terlambat, jadi dia menggantikan sementara. Michael mengangguk dan bertanya lagi jika dia memesan layanan kamar, apa Carol yang akan datang? Carol menggeleng lalu memberikan kunci kamar Michael. Sambil mengambilnya, Michael mengatakan jika dia punya waktu nanti, Carol bisa datang ke kamarnya. Carol berpura-pura tidak paham kalau Michael menjelaskan kalau dia sudah memperhatikan Carol yang selalu memperhatikannya dengan wajah mesum. Carol jadi merasa canggung dengan ucapan Michael. Lalu Michael pun mengatakan kalau sekarang adalah waktunya Carol dengan dia dan saat ini Michael sedang sendirian karena dia tidak mendapat mangsa. Michael pun memohon pada Carol untuk datang ke tempatnya dan sebelum masuk ke kamar Michael, Carol mencoba menghubungi Arvin. Dikarenakan tidak diangkat-angkat, Carol mengirim pesan lalu mengetuk pintu kamar Michael. Setelah menunggu beberapa saat, Michael membuka pintu dan mempersilahkan Carol masuk. Di kamar, Michael sudah bersiap-siap untuk beraksi dengan Carol lalu memvideokannya. Tapi Michael tahu bahwa Carol mengikuti dia di bar untuk memata-matai kemanapun Michael pergi.
Carol yang tidak menjawab dipaksa Michael untuk bicara, tapi Carol berkata kalau seharusnya mereka makan dulu. Carol tahu dia sudah direkam tapi tetap saja mengoceh untuk mengalihkan perhatian Michael saat dia akan mengambil pistol yang dia sembunyikan di bawah kasur. Lalu ketika kesempatan itu datang, Carol menodongkan pistolnya pada Michael. Dengan wajah datar, Michael mengatakan kalau dugaan dia benar terhadap Carol. Michael pun disuruh mengangkat tangan dan dengan perasaan amarah, Carol mengatakan kalau Michael jahanam dan dia sudah lama bersabar untuk mendapat kesempatan itu. Saat Carol mencoba memborgol, Michael berhasil melawan dan terjadi pergulatan antara Carol dengan Michael. Untungnya, Carol adalah seorang polisi yang sudah dilengkapi ilmu bela diri, jadi Carol dapat membalikan keadaan dan dia berhasil menodongkan pistol itu kembali pada Michael. Dengan wajah yang marah, Carol mengancam akan menembak wajah Michael jika dia terus melawan dan menyuruhnya untuk mengangkat tangan. Saat Carol teringat lagi dengan berita kematian Tricia Soyosa yang bunuh diri akibat video aksinya menyebar, ternyata yang menjadi ketua tim penyidik adalah pacarnya sendiri, Arvin de Guzman. Carol melihat Arvin diwawancarai untuk memberikan penjelasan tentang kasus bunuh diri Tricia. Dia pun belum bisa memberikan penjelasan apa-apa karena belum berhasil menangkap pelakunya. Dan Arvin mengatakan kalau Tricia bukanlah satu-satunya korban dari kasus itu. Pihak kepolisian masih terus mencari tahu siapa orang yang menyebarkan video itu untuk kepentingannya sendiri. Reporter banyak bertanya dan Arvin memberitahukan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam misi menangkap orang tersebut. Selama menyamar, Tuan Carvantes juga ikut membantu dalam misi Carol untuk menangkap Michael. Sebelum kematian Tricia yang keluar dari hotel sambil menangis, Carol sempat mengatakan kalau dia tahu orang itu dan sedang berusaha menangkapnya. Sialnya, Tricia tetap saja mengakhiri hidupnya karena malu rekamannya beredar di media sosial. Michael yang dibawa polisi sangat marah pada Carol ketika berpapasan di depan pintu. Sedang Arvin kemudian memberikan telur rebus pada Carol dan mereka berdua tertawa sambil memakannya dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!